Kisah ini bermula dari seorang pria bernama Jack. Ia bekerja di swalayan. Jack mendapat tugas dari ayahnya untuk mengurus kakeknya AB. Setelah pulang kerja, Jack menuju rumah kakeknya bersama Sally temannya. Jack menelpon kakeknya di perjalanan, namun kakeknya menyuruhnya untuk menjauh karena di rumah tersebut sedang tidak aman. Di perjalanan, Jack berpapasan dengan orang yang sangat aneh. Sesampainya di rumah kakeknya, kondisi rumah tersebut sudah berantakan. Bahkan pintu belakang rumah itu sudah didobrak. Sally mengambil pistol di mobilnya. Saat Jack menoleh ke halaman belakang, ia melihat senter yang masih hidup. Itu adalah senter kakeknya yang sudah berceceran darah. Ia mencari kakeknya dengan senter itu. Lalu Jack menemukan kakeknya tergeletak tanpa bola mata. Namun kakeknya masih hidup dan berpesan pada Jack untuk pergi ke pulau dan mencari Emerson di tanggal 3 September 1943. Sebelum kakeknya menghembuskan nafas terakhir, Sally menghampiri Jack. Jack melihat makhluk besar di belakang Sally, namun seketika makhluk itu menghilang. 1 bulan kemudian, Jack menemui Dr. Golan untuk berkonsultasi. Jack sering melihat makhluk aneh belakangan ini. Dr. Golan menganggap itu hanya halusinasi alam bawah sadar Jack. Jack berkata memang kakeknya sering bercerita tentang monster saat ia kecil. Saat ia muda, AB, kakeknya Jack, tinggal di sebuah rumah anak-anak istimewa di sebuah pulau kecil dekat Wales. Rumah itu milik Miss Peregrine yang sangat cerdas. Di sana ada Bronwyn dan Victor, Taug dengan para lebah yang tinggal di tubuhnya. Di sana juga ada Emma yang tubuhnya lebih ringan dari kapas. Mereka tinggal di sana untuk menghindari monster. Setelah besar dan sekolah, Jack menceritakan kisah kakeknya itu di sekolah. Namun, Jack malah ditertawakan. Sejak saat itu, Jack menganggap bahwa kakeknya melebih-lebihkan cerita hidupnya. Kakeknya pun tidak mau membahas cerita itu lagi. Scene kembali berpindah ke masa kini. Jack dan ayahnya merapihkan barang-barang milik kakeknya. Ia menemukan foto saat ia kecil. Jack lupa bahwa hari itu adalah hari spesial untuknya. Di hari ultahnya itu, Jack masih merindukan kakeknya. Lalu bibinya membawa kado peninggalan kakeknya. Kado itu berupa buku dengan kartu pos di dalamnya. Kartu pos tersebut berisi pesan agar AB kembali mengunjungi pulau tersebut. Tertanda Alma Peregrine. Dr. Golan mengecek kartu yang telah dikirimkan sejak 2 tahun tersebut. Ia menyarankan Jack untuk mengunjungi pulau tersebut agar dapat memisahkan antara fantasi dan kenyataan. Jack pun meminta ayahnya yang merupakan seorang penulis untuk mengantarnya. Pulau tersebut bernama Chernholm, berpopulasi 92 orang. Pulau ini dikenal setelah kapal pesiar Augusta tenggelam pada tahun 1915. Mereka ingin memesan kamar di satu-satunya hotel di pulau itu. Namun hotel itu kosong hingga Kev dan Paman Ogi muncul tiba-tiba. Saat Kev mempersiapkan kamar, Jack berencana berkeliling pulau. Ayahnya meminta bantuan Akamsi untuk menemani Jack. Sementara ayahnya berburu foto Lang Peregrine. Jack mulai berkeliling ditemani Worm dan McDirty. Ternyata itu nama panggung mereka. Mereka berdua adalah rapper di pulau tersebut. Namun mereka hanya mengantar Jack sampai jembatan kecil. Jalan tersebut sangat licin dan berlumpur. Namun Jack tetap melanjutkan perjalanannya hingga tampak sebuah rumah yang sudah sangat rusak. Jack kembali ke hotel. Di sana ada Paman Ogi. Paman Ogi menjelaskan bahwa rumah tersebut tertimpa bom pasukan Jerman pada 3 September 1943 dan tak ada satupun anak yang selamat. Keesokan harinya, Jack kembali mengunjungi rumah tersebut. Rumah itu nampak sudah sangat rusak hingga dipenuhi semak belukar. Rumah itu lebih mirip seperti rumah hantu. Dan tiba-tiba ada sesosok wanita yang menghampirinya. Jack lari ketakutan hingga tersandung dan Jack digendong oleh Bronwyn, anak yang kekuatannya setara dengan 10 orang pria. Lalu di hadapannya ada Emma, si kembar, Olive, Bronwyn, dan Millard. Mereka mengajak Jack untuk melewati sebuah gua. Wait, before we go into what? Namun Jack ketakutan dan berlari kembali ke hotel. Sesampainya di hotel,
Jack terkejut karena tempat itu ramai sekali. Jack dimarahi karena dianggap mata-mata. Saat mereka ingin menangkap Jack, tiba-tiba benda-benda di tempat itu pun berterbangan seperti ada hantu. Olive menarik Jack lalu membakar tempat tersebut. Mereka kabur menaiki kereta kuda bersama Emma. Di kereta itu, Jack menceritakan bahwa ia menggerakkan benda-benda dengan telekinetisnya, yang ternyata itu adalah ulah Millard, anak yang tak terlihat. Rumah yang sebelumnya hancur itu nampak begitu indah. Miss Peregrine menyambut Jack dengan sangat ramah. Seperti yang kakeknya ceritakan, Miss Peregrine memang sangat cerdas. Ia mengingat setiap kejadian dengan sangat detail. Bahkan, ia menghitung dengan tepat berat, jarak, dan waktu mereka sampai ke rumah itu. Olive memanaskan air dengan tangannya. Ia menyiapkan teh untuk Jack. Lalu Miss Peregrine mengajak Jack untuk berjalan-jalan keluar. Tiba-tiba datang Fiona yang terlambat 51 detik. Fiona diminta menyiapkan satu buah wortel untuk makan malam. Seketika, Fiona menumbuhkan wortel yang sangat besar. Itulah keistimewaan Fiona. Sementara keistimewaan Miss Peregrine, selain cerdas dan dapat berubah menjadi burung, ia juga dapat memanipulasi waktu untuk diputar kembali. Tipe orang seperti ini disebut imbrin. Tiba-tiba Bronwyn datang dan mencabut wortel tersebut. Jack diajak ke sebuah taman. Ia dikenalkan dengan Claire. Lalu muncul Hugh yang memiliki lebah di tubuhnya, dan Horace yang selalu tampak rapi. Tiba-tiba Fiona datang memanggil Miss Peregrine bahwa ada beberapa polisi yang ingin bertemu dengannya. Emma meminta bantuan Jack untuk mengembalikan anak tupai yang jatuh kembali ke sarangnya. Jack mengikatkan tambang ke pinggang Emma. Emma membuka sepatunya dan ia terbang. Ia menaruh anak tupai ke sarangnya dan Jack menariknya kembali turun. Emma berkata bahwa hal yang dilakukan Jack merupakan tugas AB, kakeknya. Jack memberitahu Emma bahwa AB sudah meninggal, tapi Emma sudah tahu lebih dulu dari Miss Peregrine. Jack diundang makan malam oleh Emma. Emma juga memberitahu Jack bahwa kamar AB ada di loteng. Menuju loteng, Jack dipanggil Olive untuk dikenalkan pada Enoch. Enoch menunjukkan keistimewaannya pada Jack. Enoch memasukkan hati pada boneka bayi, lalu memasukkan otak pada boneka kepiting. Dan tiba-tiba, dua boneka tersebut pun hidup. Enoch memerintahkan boneka tersebut untuk bertarung, yang dimenangkan oleh boneka kepiting. Jack merasa terganggu dengan pertarungan tersebut. Ia pun pamit menuju loteng. Di loteng, Emma memakaikan dasi pada Jack. Jack bertanya tentang kebiasaan kakeknya AB. Namun, Emma enggan menjawab, dan makan malam pun dimulai. Namun tiba-tiba ratusan lebah keluar dari mulut Hugh. Seketika, para lebah itu pun dihirup kembali oleh Hugh. Fiona menyarankan Jack untuk terbiasa dengan keanehan di sana yang sangat berbeda dengan masanya. Claire nampak belum makan karena malu dengan Jack. Pantas saja, ternyata mulut Claire terletak di belakang kepalanya. Claire sangat senang dengan Jack. Ia meminta Jack untuk tinggal bersama mereka selamanya. Namun Enoch berkata Jack akan pergi seperti yang dilakukan oleh kakeknya. Mendengar hal itu, Emma tiba-tiba pergi. Tiba-tiba ada suara telepon. Anak-anak diminta untuk bersiap menonton film. Miss Peregrine terkejut karena yang menelpon ia adalah AB, kakeknya Jack. Di ruang nonton, Millard memberikan kopi pada Jack. Horace pun mulai memproyeksikan mimpinya. Kebanyakan mimpi Horace adalah tentang pakaian. Namun beberapa mimpinya dapat memproyeksikan masa depan. Tiba-tiba terlihat seorang imbrin yang sedang disekap oleh beberapa orang yang menyeramkan. Pada bagian akhir, terlihat Emma hendak berciuman dengan Jack. Hingga Miss Peregrine menghentikan pertunjukan tersebut karena dirasa terlalu dewasa. Olive mengajak Jack untuk melihat putaran waktu. Mereka pun bergegas ke halaman. Miss Peregrine menaruh jam dan memutar piringan hitam. Semua orang memakai masker gas. Miss Peregrine bersiap memegang arlojinya. Melintas beberapa pesawat tempur Jerman. Pesawat terakhir melepaskan bom tepat di atas rumah tersebut. Miss Peregrine menekan arlojinya. Seketika waktu pun terhenti dan waktu berjalan mundur dengan sangat cepat hingga mereka kembali pada tanggal
2 September 1943. Lalu mereka bergegas ke dalam rumah. Di loteng, Jack mengambil surat milik kakeknya. Tidak beberapa lama, dengan diantar Emma, Jack berpamitan pada Miss Peregrine. Mereka berdua melewati gua putaran waktu. Namun dalam perjalanan, HP Jack berbunyi. Emma sangat asing dengan benda tersebut. Lalu mereka berdua berselfie untuk kenang-kenangan. Emma merasa sangat canggung karena akan berpisah dengan Jack. Jack menawarkan Emma untuk hidup di masa kini, namun Emma enggan. Tiba-tiba ada burung peregrine menabrak dinding gua dan jatuh. Emma mengetahui bahwa burung tersebut adalah Imbrin yang sedang terluka. Emma membawa burung tersebut dan Jack pun pamit pergi. Jack bertemu ayahnya. Saat hendak kembali ke hotel, mereka dipanggil oleh peternak yang semua dombanya mati secara misterius. Di kamar hotel, Jack dimarahi oleh ayahnya. Ia mengira Jack bermasalah dengan mentalnya. Ayahnya pun pergi meninggalkan Jack di kamar untuk minum teh. Lalu Jack membuka surat yang ia ambil di loteng. Dalam surat itu, Abe berpesan agar berhati-hati dengan Mr. Baron. Dan kini, ia sudah mencapai Blackpool, Inggris, tempat di mana Alpochet memiliki putaran waktu. Keesokan harinya, Jack dan ayahnya berburu foto di pantai. Di sana, ia bertemu seorang pengamat burung yang sedang berkemah bernama John Lamont. Ternyata, ia pun sedang berburu foto untuk bukunya. Franklin Foreman, ayah Jack, mengurungkan niatnya untuk berburu foto. Lalu di hotel, saat ayahnya tertidur, Jack kembali ke rumah anak istimewa melewati jendela. Sesampainya di sana, ia disambut Bronwyn yang langsung mengangkatnya. Miss Peregrine tengah merawat burung Imbrin yang bernama Miss Aposset. Imbrin yang disebut dalam surat kakeknya. Jack menanyakan pada Miss Peregrine tentang Mr. Baron. Namun Miss Peregrine enggan menjawabnya dan pergi. Enoch menghampiri Jack. Ia mengajak Jack untuk menemui Victor. Olive coba mencegahnya, namun Enoch tetap bersikeras. Begitupun Fiona. Namun Jack sangat penasaran apa yang terjadi pada Victor. Ternyata Victor sudah mati. Namun Miss Peregrine masih membaringkan jasad Victor di kamarnya. Enoch memasang jantung pada tubuh Victor. Seketika Victor bangun dan berkata, Jack pun kaget dan lari ketakutan. Miss Peregrine mengumpulkan anak-anak untuk jalan-jalan sore. Jack menanyakan pada Emma siapa yang membunuh Victor. Jack menceritakan bahwa kondisi mayat kakeknya mirip dengan Victor. Lalu Emma mengajak Jack ke suatu tempat. Tiba-tiba, Emma menyelam ke dasar laut. Jack pun menyusulnya. Emma meniupkan gelembung udara agar Jack dapat bernafas. Sampailah mereka di bangkai kapal Augusta. Tampak barang peninggalan dan tengkorak mayat korban kapal karam tersebut. Mereka memasuki sebuah ruangan. Emma meniup ruangan tersebut hingga air di dalamnya berganti udara. Lalu Emma mengambil peti berisi peninggalan AB. Ada peta putaran waktu dan foto. Jack mengenali orang dalam salah satu foto tersebut. Ia adalah Mr. Baron. Emma menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang istimewa namun jahat. Emma juga berkata bahwa Jack adalah orang istimewa, namun Jack menyangkalnya. Mereka menaiki pagar untuk melihat Miss Peregrine. Tampak Miss Peregrine membawa panah. Lalu datanglah monster naik dari bawah jurang. Miss Peregrine mengecek waktu dan panah itu tepat mengenai wajah monster tersebut. Jack menyaksikannya dengan seksama. Akhirnya Miss Peregrine memberitahu Jack makhluk tersebut mereka sebut Hollow. His dearest wish was for you to have an ordinary child away. Here's my... Emma membawakan buku Miss Peregrine. Dalam buku tersebut, terdapat foto para Hollow yang memiliki ambisi jahat. Mereka menculik Imbrin untuk bahan eksperimen. Mereka menyerap energi Imbrin dan berharap dapat hidup kekal. Kenyataannya, mereka malah berubah bentuk menjadi Hollow, monster yang sadis dan kejam. Namun, Baron menemukan cara agar kembali ke wujud manusia, yaitu dengan memakan mata orang-orang istimewa. Semakin banyak mereka makan mata orang istimewa, maka wujud mereka akan semakin sempurna seperti manusia. Tiba-tiba Olive memberitahu bahwa Miss Aposset telah siuman. Ia bercerita bahwa putaran waktunya diserang dan tak ada satupun anak yang selamat dari serangan itu.
Miss Peregrine merasa di sana sudah tidak aman lagi. Ia menyuruh anak-anak untuk bersiap pergi dari tempat tersebut besok. Mereka pun bergegas mengemas apa yang bisa mereka bawa. Namun Jack berkata pada Emma bahwa ia tidak bisa pergi. Ia masih memiliki keluarga dan Jack tidak bisa berkelahi, apalagi melawan monster. Jack pun meninggalkan rumah tersebut. Ia bertemu ayahnya yang sangat cemas mencarinya di pantai tersebut. Paman Ogi telah menjadi mayat tanpa bola mata, persis seperti kakeknya saat meninggal. Jack meminta izin untuk pergi pada ayahnya, namun dilarang. Orang asing di pulau tersebut hanya mereka bertiga, dan sangat berpotensi sebagai pelakunya. Tiba-tiba Jack berlari, ayahnya mengejarnya namun tidak kuat. John Lamont menawarkan bantuan untuk mengejar Jack, ia pun mengejar. Saat Jack memasuki putaran waktu, tanpa diduga Lamont memanggilnya. Hanya orang istimewa yang dapat memasuki putaran waktu tersebut. Tiba-tiba, Lamont berubah menjadi Dr. Golan, orang yang selama ini menjadi psikiater Jack. Ia mencopot lensa matanya, dan tidak lama, ia berubah menjadi Baron. Ternyata Baron sudah mengikuti Jack sejak ia di rumah kakeknya. Saat Jack ingin kabur, Baron mengubah tangannya menjadi pedang dan mengancam Jack untuk mengantarnya ke rumah anak istimewa. Saat itu, semua orang sedang sibuk berkemas. Tiba-tiba bel berbunyi. Miss Peregrine pun membuka pintu. Baron meminta anak-anak untuk turun, namun Miss Peregrine menjegal perintahnya, karena hanya ialah yang boleh memerintahkan anak-anak di rumah tersebut. Lalu Miss Peregrine meminta anak-anak untuk turun dan berkumpul di ruang tamu. Miss Peregrine akan dibawa Baron menuju Blackpool. Miss Peregrine menutup pintu dengan kalimat perpisahan. It's been my privilege to care for you. Miss Peregrine meminta Jack untuk berjanji agar selalu menjaga anak-anak. Promise me one thing, Jake. I promise. Miss Peregrine menjelma menjadi burung dan masuk ke kandang. Sebelum pergi, Baron sempat menakuti anak-anak dengan tampang seramnya. Mereka bersiap membentuk pertahanan dengan mengunci pintu dan mengambil perkakas. Tiba-tiba telepon berbunyi. Jack pun mengangkatnya. Ternyata telepon tersebut dari kakeknya, AB. Dan Jack pun menyanjung kakeknya, meminta maaf dan menutup telepon tersebut. Ia pun kembali ke ruang tamu untuk bersiap. Saat Avocet meminta mereka semua untuk mengatur strategi, tiba-tiba selanjutnya Hollow itu membanting Enoch seperti mainan. Jack menembak Hollow tersebut. Lalu mereka semua berlari ke atas loteng. Hollow itu pun mengikuti mereka. Namun sebentar lagi putaran waktu akan terjadi. Quickly! Do it, that tree. Be careful. Mereka semua turun melalui atap. Pesawat tempur Jerman pun mulai bermunculan dan mereka menjatuhkan bom. Hollow itu pun hancur bersama rumah yang terbakar. Lalu mereka menuju pantai untuk menyusul Miss Peregrine. Tapi jarak Wells ke Blackpool sangatlah jauh. Hingga Emma meniup tiap sudut bangkai kapal Augusta hingga kapal tersebut terisi udara dan mengapung. Olive menyalakan api di setiap tungku boiler. Kapal itu pun berlayar kembali seolah tak pernah karam. Jack membuka peta putaran waktu di Blackpool yang tutup jam 4.30. Jack pun meminta anak-anak untuk membantu rencananya. Kapal itu pun sampai dan bersandar di dermaga yang telah tutup. Jack, Emma, dan Millard melintasi putaran waktu hingga sampai di tahun 2016 dan menuju menara Blackpool tempat Miss Peregrine disekap. Mereka mengintip Baron CS yang sedang rapat di tengah arena sirkus. Emma memancing mereka dengan menantang dan meremehkan para Hollow tersebut. Umpan pun dimakan dan akhirnya 6 Hollow mengejar mereka. Para Hollow terus mengejar mereka hingga ke tempat putaran waktu. Di kapal Augusta, Enoch menghidupkan para tentaranya yang terdiri dari tengkorak korban kapal karam tersebut.
Sementara anak lainnya melempari Hollow dengan salju yang menempel, membuat para Hollow tersebut terlihat. Ditambah busa permen yang ditiupkan oleh Emma. Para pasukan tengkorak pun melawan para Hollow dengan beringas dan tanpa takut. Mereka hanya menuruti perintah Enoch. Mereka kembali ke menara Blackpool. Di sana, Baron sedang berpidato di depan kedua anak buahnya. Lalu Emma meniup Baron. Hugh mengeluarkan tentara lebahnya. Di tengah pertarungan tersebut, Baron sempat-sempatnya berpidato, hingga Olive membakarnya, namun Baron terlalu kuat. Bronwyn mengambil bangku penonton dan melemparkannya tepat di kepala Baron. Baron sempat terjatuh. Seluruh anak istimewa mengeluarkan kemampuannya, namun seolah tak berarti bagi Baron karena ia terlalu kuat untuk mereka. Baron terus berjalan menuju ruang eksperimen. Jake dan Emma mengejarnya. Emma meniup Baron untuk menahan pergerakannya. Bronwyn diceburkan ke kolam air lalu dibekukan. Fiona menaburkan benih dan mengikat Hollow jantan tersebut. Olive mencoba menolong Bronwyn, namun Hollow itu membekam tanaman Fiona dan menghancurkannya. Olive diserang dari belakang dan seketika ia pun membeku. Emma masih menahan Baron dengan sisa nafasnya. Bronwyn bangkit dari kolam beku. Enoch menghidupkan boneka gajah yang besar yang langsung menginjak Hollow tersebut. Hollow betina mulai menyerang Claire. Claire menggigit tangan Hollow tersebut, dan untuk pertama kalinya, si kembar memperlihatkan keistimewaan mereka, di mana siapapun yang melihat wajah mereka akan berubah menjadi patung. Hollow betina itu pun jatuh dan hancur. Enoch menghampiri Olive. Kondisi Olive sudah membeku. Enoch mengira Olive sudah mati, hingga Enoch mencurahkan perasaannya dan Olive pun terbangun. Sementara di koridor, Emma sudah kehabisan nafas untuk menahan Baron. Baron mengubah tangannya menjadi kapak dan mulai menghancurkan pintu ruang eksperimen tersebut. So, Jake. Speaking of Abe. Saat Baron hendak menghantam Jake, tiba-tiba terdengar suara Emma. Emma dan Enoch sangat terkejut melihat Jake ada dua, dan keduanya mengaku sebagai Jake yang asli. Namun salah satu Jake berkata, "Aku bisa melihat monster." Dan akhirnya mereka pun pergi ke tempat putaran waktu. Mereka semua berpamitan dengan Jake. Putaran waktu pun dimulai. Emma berjalan menuju kapal dengan sangat gamang. Setelah perpisahan itu, Jake segera berangkat menuju rumah kakeknya. Jake menceritakan perpisahannya dengan Emma. Tiba-tiba, kakeknya memberikannya hadiah ulang tahun, berupa buku yang di dalamnya terdapat uang untuk bekal Jake menemui Emma. Kakeknya meminta Jake untuk menemui Emma dengan map putaran waktu. Sementara Emma di atas kapal mengharapkan Jake untuk kembali. Jake melewati putaran waktu mulai dari California, Tokyo, hingga berpura-pura menjadi angkatan laut untuk kembali ke tahun 1943. Jake berlari sekuat tenaga di dermaga untuk menemui Emma. Miss Peregrine menyaksikan mereka dari atas. Di ruang kemudi, Fiona dan yang lainnya sibuk mengendalikan kapal. Miss Peregrine menjelma menjadi burung dan mengiringi mereka.